Assalamualaikum kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Matematika Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan saya Devi Febrianesa, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253034454. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Januari 2026, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 1 Pasaman kelas 7 dengan materi bentuk aljabar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semua. Apa kabar anakku hari ini? Apa kabar anakku hari ini? Apa kabar anakku yang ganteng dan cantik? Apa kabar anakku hari ini? Allahu Akbar. Bagus, semangat sekali siang ini ya. Ketua, tolong disiapkan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar matematika hari ini? Coba cek dulu kerapian Ananda Ibu. Sudah rapi kah? Yang piket sudah disapu kelasnya tadi? Sudah diperiksa laci? Sudah, oke. Ada yang tidak hadir hari ini, Ketua? Lengkap. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kepada anak ibu untuk berdiri dan bernyanyi bersama. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, yang merdeka. Indonesia yang merdeka, kita Indonesia. Indonesia yang merdeka, bangku dan ibu yang merdeka. Indonesia yang merdeka, kita Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar. Sudah dibaca kemarin di rumah mengenai materi bentuk aljabar ini? Nah, apa yang Ananda Ibu lihat pada materi aljabar ini dengan perbedaannya dengan materi bilangan bulat? Iya. Aljabar tuh ada huruf dan angka, betul sekali. Nah, mungkin
Ketika Nanda Ibu membaca materi itu, mungkin kelihatannya agak susah. Nah, tapi jangan kita patah semangat. Nanti Ibu akan menerangkannya pelan-pelan. Kalau ada Nanda Ibu yang tidak mengerti, boleh bertanya. Paham? Oke. Karena Nanda Ibu sudah membaca di rumah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk mentes anak-anak Ibu. Apakah benar-benar sudah membaca materi ini di rumah? Tolong perhatikan ke depan ya. Ada kelihatan? Ada? Nah, pertanyaan pemantik yang pertama, jika Ibu membeli 5 apel dengan harga A rupiah per buah dan 2 jeruk dengan harga B rupiah per buah, bagaimana cara kita menuliskan total biaya belanja Ibu secara singkat? Memahami mengenai pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, supaya Ananda Ibu bisa menjawab dengan mudah, menyajikan masalah konseptual dan bentuk aljabar. Makanya kita mempelajari materi ini seperti yang di depan. Nah, tujuannya yang pertama, Ibu harapkan setelah Ananda Ibu mempelajari materi ini, Ananda dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar dengan bahasa sendiri. Yang kedua, Ananda Ibu bisa mengidentifikasikan unsur-unsur bentuk aljabar. Mana dia yang variabel, mana dia yang koefisien, mana dia yang konstanta, mana dia yang suku. Nah, yang ketiga, dengan mempelajari materi ini, Ibu harapkan Ananda dapat menyajikan permasalahan konseptual ke dalam bentuk aljabar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Masih semangat? Kok pada loyo? Nah, karena loyo termenung semuanya, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking, tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Kurang kencang suaranya. Sekali lagi, keluarkanlah suaranya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita belajar materi hari ini, kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, nah kesepakatan kelas ini berarti kita saling menyetujui ya. Nah, Ananda Ibu diminta dalam belajar menyimak dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Ananda Ibu minta menunjukkan sikap senang dalam belajar. Yang ketiga, Ananda Ibu minta untuk berani mengemukakan pendapat, bertanya kalau kita tidak tahu. Nah, yang keempat, kita harus menghormati pendapat teman. Ya, bisa yang keempat itu disepakati. Nah, oke. Berarti dalam belajar nggak boleh manyun-manyun ya, harus bersemangat, harus tenang. Nah, oke, kita masuk materinya lagi. Nah, ini peta konsepnya. Dalam pengertian aljabar, nanti ada contoh bentuk aljabar, contoh ekspresi matematika. Dalam unsur-unsur bentuk aljabar, ada namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Kalau Ananda Ibu paham yang dua konsep ini, Ananda nanti bisa menyajikan masalah konseptual pada bentuk aljabar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti kalau 2xy artinya apa? 2 dikali X dikali Y. Oke. Masuk ke contoh ekspresi matematika. Nah, di sini contoh yang pertama, jumlah A dan 5. Artinya, apa yang maksudnya jumlah A dan 5? A itu kita jumlah dengan 5, jumlah itu apa lambangnya? Tambah, makanya ganti kalimat dan dengan tambah A tambah 3.
Nah, yang kedua, perkalian 5 dan M. Nah, apa lambang perkalian? Kali. Nah, ganti kalimat dan dengan tanda kali. 5 kali M. Nah, berikutnya 8 kurangnya dari Y. Maka penulisannya adalah Y kurang 8. Nah, yang terakhir M dibagi 2. Nah, penulisannya M kalimat dibagi jadi tanda bagi 2. Atau boleh juga kita tulis M per 2. Per itu kan sama artinya dengan bagi. Nah, ada paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang ketiga, kenapa tidak 8 kurang Y? Tidak 8 kurang Y? Ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya? Ada yang mau bantu jawabnya? Kenapa dia berbeda sendiri? Sementara yang lain berurutan penulisannya. Kenapa nyampainya di 8 kurangnya dari Y malah kita tulis Y kurang 8? Ada yang mau bantu jawab? Adakah yang bisa? Ada yang bisa? Tidak? Nah, kita umpamakan Y itu sebuah angka. Kita anggap Y itu angkanya 20. Nah, berarti kalau kita baca, setelah kita rubah Y menjadi angka, 8 kurangnya dari 20. Berarti angka berapa 8 kurangnya dari 20? Berapa? 8 kurangnya dari 20. Berapa jawabannya? Berapa? 12. Dari mana datangnya angka 12 tadi? 20 dikurang kita kembalikan lagi 20 itu menjadi huruf. Maka penulisannya adalah Y dikurang 8. Ada paham? Ada mengerti? Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, unsur-unsurnya terdiri dari variabel. Apa pengertiannya variabel di situ? Nah, yang kedua ada namanya koefisien. Nah, koefisien apa pengertiannya? Yang ketiga ada namanya konstanta. Apa pengertian konstanta? Nah, yang terakhir ada namanya suku. Apa itu suku? Jumlahnya itu ada lambang tambah atau selisih, itu ada tanda kurang. Nah, ada dua jenis suku. Apa suku yang pertama? Yang mana yang dimaksud suku sejenis? Variabel sama dan pangkat variabelnya harus sama. Nah, yang kedua suku tidak. Nah, suku tidak sejenis itu apa? Tidak sama variabelnya. Itu namanya tak sejenis. Kita ulang lagi. Nah, dengarkan ya. Suaranya. Tempat tinggal ini membuat pisang dan buat strawberry Sorry. tempat tinggal ini membuat pisang dan buat strawberry dua buah, sedangkan Musani dua buah, sedangkan Musani membeli 1 buah pisang dan 3 buah strawberry. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Sophie dengan menggunakan konsep aljabar ya? Membeli 1 buah pisang dan 3 buah strawberry. Nah, jadi ceritanya Bu Leni membeli berapa buah pisang? 2 buah pisang. Nah, 2 buah pisang dan apa? 2 buah stroberi. Kalau Ibu Sherly membeli berapa pisang? 1 pisang dan
Nah, sekarang coba Ananda sebutkan model aljabarnya. Berarti pisang dan stroberi itu kita umpamakan dengan huruf. Nah, bagaimana dengan huruf dan angka? Bagaimana penulisannya yang benar ini? Model aljabarnya. Coba berpikir sebentar. Pisang dan stroberi dua buah yang berbeda. Iya, berarti hurufnya juga berbeda kah? Sama atau berbeda? Berbeda. Nah, coba bikin. Siapa yang tahu? Kalau kita baca, setelah kita rubah ya menjadi angka, 8 kurangnya dari 20. Berarti angka berapa 8 kurangnya dari 20? Berapa? 8 kurangnya dari 20. Berapa jawabannya? Berapa? 12. Dari mana datangnya angka 12 tadi? 20 dikurang kita kembalikan lagi 20 itu menjadi huruf, maka penulisannya adalah Y dikurang. Kalau Bu Serli, siapa yang bisa? Tunjuklah tangan. SF. Siapa yang bisa? Najla? Oke, A untuk, B untuk, oke, 1A tambah 3B. Nah, di sini ada tugas Sananda Ibu. Duduklah secara berkelompok. Nah, duduk secara berkelompok lagi. Sudah duduk berkelompok. Nah, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, ini 1. 2 yang mana? Satu lagi, sorry. 2. Tiga. 4. Kenapa Rozan? Sakit kah? Bukan. Tapi perjanjian kita harus semangat, senang, bersungguh-sungguh. Nah, sudah lihat LKPD-nya? Sudah. Nah, ini caranya, cara mengisi latihannya. Di sini nanti ada tugas 1. Sudah lihat tugas 1? Ini tugas 1. Tugas 2. Sudah lihat? Coba dibalik. Sudah lihat? Tugas 3. Nah, tugas 4 yang di atas, dan tugas 5. Tugas 5 yang ini. Nah, Ibu minta anak Ibu mengerjakan sendiri-sendiri. Setelah diisi, baru didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Paham? Kelompok masing? Jangan kelompok tetangga. Kerjakanlah. Nah, Ibu beri waktu 15 menit pengerjaannya. Kalau tak paham, boleh bertanya. Nah, kepada kelompok 1 kita persilahkan. Kelompok 1 mau menjawab yang mana? Yang nomor berapa? 1 dan? Oke, 1 dan 2 silakan. Nah, yang lain harus bersemangat ya menyikapinya, menanggapi, ingin menanyakan, boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran suaranya, Rafa. Ya, ada kedengaran. Dari yang belakang ini ada kedengaran. Rafa ngomong. Nah, enggak ada. Oh, Rafa. Ya. Iya. Nah, oke. Lanjut. Itu tugas keberapa itu jelasin dulu sama teman. Tugas 1 ke teman-temannya, jangan ke ibu. Oke. Ya. Ya. Tolong dengerin ya, biar bisa nanti bertanya. Rafa, jangan ditutupin mukamu. Nah. Ya. 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 Demikianlah hasil diskusi. Nanti tolong dikeraskan suaranya yang nggak kedengaran nanti sampai ke sana. Jika ada salah mohon dimaafkan. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi. Kepada kelompok lain, jika ingin menanggapi, boleh silahkan tunjuk tangan ya. Jangan lupa tunjuk tangan, perkenalkan nama dan kelompok. Oke, silahkan Ananda Ibu. Ini ingin bertanya apa menanggapi? Oke. Saya dari kelompok ini bertanya. Kelompok kami menjelaskan bahwa bentuk aljabar menggunakan huruf dan angka. Mengapa menurut kalian aljabar menggunakan huruf? Jadi pertanyaannya apa? Kenapa aljabar menggunakan huruf? Siapa yang mau menjawab? Saya belajar dari kelompok 1. Huruf yang digunakan sebagai variabel untuk mewakili bilangan yang nilainya belum diketahui atau bisa berubah. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Boleh? Siapa? Ada 2 ini. Oh, itu belum. Dia masih mengenai variabel. Oke. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kami setuju karena tanpa variabel kita tidak bisa menyatakan bilangan yang belum diketahui. Udah. Nah, benar sekali karena syarat dari bentuk aljabar harus ada harus ada variabel. Masih ada yang ingin menanyakan kepada kelompok 1? Wah, banyak penanya kelompok 1 ini. Jangan lupa perkenalkan nama berdiri saya. Ya, nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Rozan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan, jika contoh aljabarnya 2M pangkat 2N tambah 7, apakah aljabar harus memiliki konstanta? Apakah aljabar harus punya konstanta? Kata kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Oke, namanya? Nama saya Rais. Ya, ingin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Bentuk aljabar mempermudah perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hubungannya itu? Bukan itu. Nah, ada yang punya jawabannya. Nah, ada yang ingin menolong? Namanya, tolong pegangin. Jangan ketekan ya. Saya Lintang dari kelompok 1 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak harus karena dalam bentuk aljabar yang penting ada variabelnya. Ada yang mau menanggapi kata Lintang tidak harus karena yang penting pada bentuk aljabar harus ada variabelnya. Ada yang ingin menanggapi? Oke. Saya Azza dari kelompok 2 memiliki tanggapan, yaitu berarti konstanta boleh ada dan boleh tidak ada. Oke, berarti konstanta itu bagaimana teman-teman? Boleh ada? Oke, kalau variabel harus karena ini merupakan bentuk aljabar. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, sudah. Nah, oke, demikian penampilan dari kami. Udah jangan dipecet. Demikian penampilan dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kelompok tampil hari ini? Oh, nah dengan berakhirnya diskusi ini, penampilan tadi, Ibu sangat berterima kasih karena Ananda Ibu dapat menampilkan hasil diskusinya dengan benar, bertanya dengan sopan, menanggapi jawaban dengan baik, sangat baik sekali semuanya. Nah, dari pelajaran tadi, Ibu lihat Ananda Ibu sudah mengerti materi mengenai pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Sekarang kesimpulannya. Nah, apa itu bentuk aljabar? Siapa yang tahu? Atau boleh bersama-sama? Bahasa kita sendiri tanpa. Nah, yang terakhir ada namanya suku. Nah, suku itu yang dibatasi apa? Tanda tambah. Nah, dalam bentuk aljabar ada lagi suku sejenis. Apa suku sejenis itu? Yang memiliki huruf dan pangkat yang sama. Huruf dan pangkat hurufnya harus sama. Nah, pintar anak Ibu. Berarti bersungguh-sungguh tadi dalam memperhatikan pelajaran kita. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan. Ini sekarang waktunya refleksi. Apakah happy belajar bentuk aljabar? Happy. Nah, awalnya susah, tapi setelah diterangkan mudah kan? Mudah kalau kita bersungguh-sungguh. Apa saja pelajaran kita hari ini? Apa yang telah anak Ibu pelajari hari ini? Tadi siapa saja itu? Pengertian apa? Apa lagi? Unsur-unsur aljabar, siapa saja unsurnya tadi? Pintar. Habis itu, apa saja manfaat kita? Apa manfaatnya kita belajar bentuk aljabar? Tadi udah dijawab dalam menghitung apa? Uang. Apa? Harga belanjaan, umur, apa lagi? Jumlah suatu benda, itulah apa sih? Jumlah suatu benda yang belum kita jumlah suatu benda yang belum kita ketahui. Iya, itu gunanya tadi bentuk aljabar. Nah, itu gunanya bentuk aljabar. Nah, untuk tugas di rumah, perhatikan buku paketnya. Ada bawa buku paket? Ada. Nah, lihat halaman 133. Nah, karena sudah berakhir, waktu Ibu juga sudah habis. Pesan Ibu, tetaplah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan kita mudah patah semangat. Nah, bersungguh-sungguh kita dalam menggapai cita-cita kita ya nak ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.